Memang lawannya hanya Brunei Darussalam, bukan merupakan tim yang kuat, tapi tetap gak bisa diremehkan juga dong mereka. Kan nanti mainnya 11 lawan 11. Dan Indonesia membutuhkan start yang bagus di first match mereka di babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026. Dan pas juga pertandingan pertama akan dimainkan di Jakarta, artinya Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi jika nanti Mark main, dia juga harus memberikan support dengan pergerakan tanpa bola. Dan Mark ataupun Rahmat Irianto atau Arkan Fikri atau juga Ricky Kamboja harus juga bisa supply bola. Jadi jangan cuma tumpuannya nanti kepada Marcelino Ferdinand. Jadi ada pemain lain dari tengah juga yang harus bisa memberikan support dari segi mengalirkan bola. Nah itu yang biasa dilakukan oleh Ivar Jenner kan. Teman-teman lihat dong yang pertandingan yang dia main tuh di babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U23. Keren banget kan. Lihat umpan-umpannya tuh terukur. Dia bisa membuka pertahanan dari tim lawan dengan umpan-umpan direct pass-nya. Jadi mengingatkan saya ke pemain yang sekarang bermain di Real Madrid ya, pemain asal Jerman, Toni Kroos. Wah, mantep banget. Seperti itulah kira-kira cara bermain dari Ivar Jenner. Tapi Ivar Jenner kan masih muda, masih bisa berkembang dia. Jadi absen Ivar Jenner ini akan mengurangi kreativitas dari lini tengah timnas Indonesia. Artinya nanti kalau main dari sayap ini harus kreatif. Jangan cuma lari, gocek, nanti crossing nggak jelas. Nanti shooting dari sudut yang sempit, enggak. Bola itu harus dimainkan. Indonesia luar biasa, main keren, istimewa, performa yang sangat mengesankan. Melumat Malaysia 4-1. Indonesia ganyang Malaysia 4-1. Jadi saya harus melihat bahwa dalam sudut pandang saya, ini adalah penampilan terbaik timnas Indonesia di asuhan di era Coach Sinteyong. Ini menurut saya adalah penampilan terbaik, performa yang mengesankan. Jadi bukan hanya saja di Piala AFF, tetapi juga sepanjang diasuh oleh Coach Sinteyong, saya melihat ini adalah performa yang sangat luar biasa. Semoga masih ada ruang untuk terus optimal, untuk terus maksimum, untuk terus berkembang. Jadi bukan yang paling klimak pertandingan lawan Malaysia itu. Sebenarnya nggak perlu untuk kita bicara ukur. Kalau ukuran sebuah STY itu harus bisa memberikan trofi, memang dia sampai saat ini belum. Oke? Terakhir kan dia bawa di Piala Asia kemarin U23 di Thailand tuh ke final dan gagal adu penalti melawan Vietnam. Tapi kan bukan di situ, tapi dia sudah menanamkan suatu fondasi yang kuat di dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Banyak pemain-pemain muda yang mau usia 22, 21 tahun, bahkan 20 tahun itu sudah sekarang berada di tim di level dia naikin tuh ke level senior, pengalaman. Makanya jangan heran ketika kita tampil kemarin di kualifikasi U23 di Solo, itu kan semua pemain-pemain kan sebagian besar sudah bermain di kasta tertinggi kita, di tim senior. Jadi mereka bermain enak kalau bermain di U23, tidak canggung lagi. Dan lihat bermain mereka, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino, Rafael Stoic, Ivar Jenner, semua kan main bagus. Karena sudah terbiasa bermain di senior. Nah itu suatu langkah yang baik yang dilakukan oleh STY dalam pengembangan pemain-pemain muda ini, membiasakan mereka bermain di level yang lebih tinggi. Nah dari sini kan sudah bisa jadi ukuran, Boy. Dia berhasil menurut saya. Tidak mudah untuk membawa 3 tim di tiga level itu untuk bisa melaju lolos ke Piala Asia, ke putaran final. U23 untuk pertama kali dalam sejarah sejak 2013. Ya U23 itu dipertandingkan di Piala Asia ini. Baru pertama kali Indonesia lolos. Iya. Dan itu di tangan siapa? Di tangan STY. Nah, dan ini adalah 2 local pride. Ya nggak masalah gue disebut local pride. Lah orang emang gue cinta sepak bola lokal gitu loh. Oh, ngeri. Walaupun gue juga nggak anti asing. Nah itu kan. Anti asing sama asing. Gitu banget. Setelah fenomena apa namanya dulu? Cebong kampret adalah sekarang fenomena lokal pride. Gila ya. Gokil ya. Top lah semua. Netizen. Gue kira pemilu kan kemarin yang pemilu itu kan, gitu kan yang cebong kampret. Gue kira yang sekarang ada lagi, ternyata nggak ada. Tapi di sepak bola. Belum Don. Karena kan belum panas juga nih, belum terlalu panas. Ntar lah. Kalau ada penentuan wapres ya. Iya. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, baru-baru ini mendapat pujian setinggi langit dari pelatih Eropa. Ini tak lepas dari kerja keras pelatih asal Korea Selatan itu dalam mengembangkan performa skuad Garuda. Sosok pelatih Eropa yang memuji Sinteyong itu adalah Gilbert Agius. Ia memandang mantan pelatih Korea Selatan itu sudah menciptakan perubahan positif untuk Timnas Indonesia. Meski Sinteyong belum pernah mempersembahkan gelar bagi Timnas Indonesia, namun Gilbert menilai tangan dingin Sinteyong tak dibantah. Juru taktik itu membuat Timnas Indonesia berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026.
Ini setelah timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga perdana kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei Darussalam. Gilbert Agius memandang bahwa Sintayong sudah melakukan usaha luar biasa dalam membentuk mental timnas Indonesia. Menurut pendapat saya, Sintayong saat ini melakukan pekerjaan yang sangat bagus bersama timnas Indonesia, puji Gilbert Agius dalam konferensi pers jelang laga PSIS Semarang vs Rans Nusantara. Saya pikir, Diat Sintayong pasti memahami semua pesepak bola yang ada di timnas Indonesia. Saya pikir, dia juga sudah memanggil pemain-pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia, lanjut pelatih PSIS Semarang ini. Dalam kesempatan ini, Gilbert juga mengaku bangga karena salah satu anak asuhnya di PSIS Semarang mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Pemain itu adalah Wahyu Prasetyo. Saya merasa gembira dengan Wahyu Prasetyo yang kembali mendapatkan panggilan untuk kembali membela timnas Indonesia, tambah pelatih berusia 49 tahun ini. Mantan pelatih timnas Malta ini juga berharap bahwa akan semakin banyak pemain PSIS Semarang yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Saya sangat berharap PSIS Semarang bisa memiliki lebih banyak pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang, pungkas Gilbert Agius. Sebagai informasi, pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak memanggil satu nama pemain abroad yaitu Ivar Jenner untuk laga melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Sebanyak 25 pemain dipanggil oleh Sintayong untuk laga itu. Seluruh pemain yang merumput di luar negeri, dipanggil oleh juru formasi asal Korea Selatan tersebut. Hanya satu nama yang ia lewatkan yakni pemain FC Utrecht, Ivar Jenner. PSSI dalam keterangan resminya mengatakan Ivar Jenner sedang cedera. Oleh karena itu, pemain keturunan tersebut diberikan waktu untuk istirahat. Untuk laga ini gelandang Ivar Jenner tidak dipanggil karena sedang mengalami cedera. Adapun cedera itu didapat saat ia memperkuat Jong FC Utrecht, tulis keterangan PSSI, Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Persib Bandung menjadi penyumbang pemain paling banyak yakni Edo Febriansyah, Mark Klok, dan Rahmat Irianto. Kemudian diikuti oleh tim-tim seperti Persikabo 1973, Dewa United, dan Persija Jakarta. Adapun dalam pertandingan tersebut timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah lebih dahulu yang rencananya digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang. Kemudian, baru Mark Klok dan kawan-kawan bertandang ke Brunei Darussalam.